Depan. Jamaah depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati Akhirnya Abdullah Ustaz Abdul Hadi SHSPWI maka Allah fitul hayati. Yang sama-sama kita hormati hadir Ustaz Sayyidi. Yang saya hormati Ustaz Ketua DKM Masjid Al-Kausar Ustaz Abi Muhammad Sururi. Yang saya hormati para ustaz yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita, yakni melaksanakan undangan dari sahibul hajat Bapak Kamali sekeluarga. Semoga dengan duduknya kita di tempat majlis ta'lim ini, majlis tahlil ini, majlis zikir ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan yaumul jannah kita mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama berada di majlis tahlil ini. Ini merupakan majlis yang Allah sukai. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kamu raudhah minal jannah fid dunya, taman-taman surga yang ada di dunia? Sahabat bertanya, apa sih taman-taman surga yang ada di dunia? Yakni majlis ilmu, majlis
mustaqim adalah taman-taman yang Allah berikan di dunia ini. Makanya sayang sekali apabila kita diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan, tetapi kita tidak datang ke majelis ilmu, sangat-sangat merugi sekali, karena itu merupakan taman yang Allah berikan, taman surga yang ada di dunia ini. Semoga dengan duduk kita di tempat ini, mudah-mudahan dapat taman yang beneran nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakin insyaallah. Man salaka tariqan ilal ilmi syahallallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan nih dari rumah masing-masing menuju tempat ini, syahallallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu. Nah, ini sidang pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memuliakan. Kita duduk di tempat ini untuk mendoakan Ibu Masrina binti Warman. Berbicara tentang kematian, Bapak. Kematian itu tidak ada suatu hal siapapun dia mengetahui kapan dan di mana dia mati. Kematian itu walaupun di dalam surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah, walaupun dimanapun Anda berada, walaupun berada di benteng yang kokoh sekalipun, kematian yudrikumul mauta, maka kematian itu akan menjumpai kita semua. Yakin dan yakin itu akan terjadi kepada kita. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini almarhum termasuk hamba Allah, insya Allah ya, min ahlil khair, min ahlil jannah. Tetapi Bapak berbicara tentang ciri-ciri hamba Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nih, semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk hamba ibadur rahman, termasuk hamba Allah. Siapa dia? Di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna. Satu, ciri ibadur rahman yang pertama yang harus kita miliki adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, dengan rendah hati. Pak, rendah hati itu dalam artian tidak menyombongkan diri. Apa sih yang kita sombongkan? Harta, jabatan, kekayaan. Itu semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Ingat ketika kita sombong dengan kekuasaan. Zaman dahulu ada seorang Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah karena sombong dengan kekuasaan. Sombong dengan harta benda. Ingat, Qarun Allah tenggelamkan di dalam muka bumi ini bersama harta-hartanya. Apa yang kita sombongkan? Kita keluar gereja dalam dunia ini bawa apa, Pak? Gak bawa apa-apa. Ya, gak bawa apa-apa. Kita keluar di rahim Allah, dari rahim la ta'lamuna syai'a. Di dalam Al-Quran, walladzina ahwajatuhum fi buyutikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Apa yang kita sombongkan? Tidak selembar pun benang yang menempel di tubuh kita.
Apa yang kita sombongkan? Harta, kekuasaan, jabatan. Padahal jabatan itu Pak, berbicara tentang jabatan, pernah bersabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang pimpinannya. Insya Allah pimpinan Indonesia ini bagus ya, insya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah ya. Semoga Pak Jokowi mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memimpin negara kita ini. Insya Allah ya Pak D. Hadirin semua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Kalau kita tidak bisa apa? Kita selaraskan harta kita, tidak bisa selaraskan anak kita untuk berjalan di muka Allah, di sabilillah, di jalan Allah, maka harta anak akan menjadi fitnah nanti di akhir zaman. Dikatakan di dalam satu hadis, nanti Pak, anak kita itu akan, kalau anak kita akhir zaman, anak kita akan menjahit kita untuk menjadi ahli surga. Tetapi ketika anak kita berada di dalam neraka jahanam, sedangkan kita ada di surga, nanti anak kita akan memintai pertanggungjawaban di sana. Ya Allah, nanti anak kita akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak ridho bapak saya berada di surga. Harusnya bapak saya itu berada di neraka. Allah menjawab, anak, kamu itu di dunia tidak pernah ibadah, sedangkan bapak kamu selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa kamu protes? Ya Allah, sesungguhnya bapakku ini tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Ingat bapak, dulu bapak memberikan sarung kepada saya, bukan untuk sholat. Nah, bapak berikan sarung untuk apa? Biar kamu gak kedinginan. Awas Pak, jangan salah niat ketika kita memberikan sarung. Ini sarung buat kamu sholat. Kalau bapak tidak melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyuruh sholat, kan diberikan ultimatum sama Rasulullah bahwa ketika umur 7 tahun anak harus apa? Harus disuruh untuk melaksanakan sholat. Muru auladakum bisolat bisabti sanatin. Perintah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia umur 7 tahun. Bapak, perintah anak kita yang umur 7 tahun. Wadribu, dan pukul anak kita ketika tidak mau melaksanakan sholat. Ketika sudah umur 10 tahun harus dipukul. Pukulnya bagaimana? Pukul yang mendidik. Nanti kalau pukul nanti ada KPA. Kalau KPA, Komisi Perlindungan Anak, apa yang KPA-in. Guru itu gak bisa ngapa-ngapain sekarang Pak. Nyentil dikit saya pernah Pak. Nyentil dikit, bukan nyentil kan Pak. Jadi menolong dikit. Jadi anak ketika kita sholat Pak, mimpin sholat duha, anak itu berjalan di muka kita, udah ngapa-ngapain ya, nolong aja depan kita, saya giniin Pak. Nah, disumpah saya masuk gitu lagi, mau di BAP Pak saya, gara-gara dituduhan, dicolek sama saya tuh, ininya dong dicolek doang, dia lapor polisi, langsung saya mau di BAP. Ternyata Pak, Masya Allah, jadi guru itu berat Ustaz.
dikit setting gak boleh Pak Ustaz, nolek dikit gak boleh, jalin aja dah. Daripada kita masuk UI gara-gara anak. Sekarang Bapak gara-gara PA Pak. Dasar PA. Apa diPA-in? Gimana? Sampai saya jadi guru Pak. Guru mah anak kita coba Pak dulu. Kita sama orang tua kita ngadu atau orang tua kita, bagaimana? Malah kita yang dimarahin. Ya kan? Pak, kamu bukaan kamu yang salah. Kalau sekarang lapor polisi sampai A. Sampai A. Apa di PA itu sekarang? Tapi memang kalau orang sekarang bersama sih. Kita juga sebagai orang tua ada yang terima Pak. Kalau ada kita digituin ya. Mungkin zaman udah berubah mungkin ya. Ya zaman udah berubah. Saya juga ada yang terima kalau anak saya begini. Ya mudah-mudahan. Ini satu kata Rasul, kata Allah. Ibadur Rahman yang pertama adalah alladzina yamshuna fil ardi hauna. Orang yang mempunyai sifat rendah hati. Insyaallah awal ini, insyaallah awalan ya Pak. Mempunyai sifat rendah hati. Insyaallah. Min ahlil khair wa min ahlil. Yang kedua Pak, ciri ibadur Rahman yang kedua wa idahu rahul zahiluna qalu salam. Ketika kita diberi apa? Diomongin oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang bodoh, diolok-olok oleh orang bodoh, qalu salama. Kita mengucapkan qalu salama, semoga engkau selamat. Artinya ketika kita diberikan apa? Diberikan omongan-omongan jelek ataupun perbuatan-perbuatan jelek dari saudara-saudara kita, kita tidak boleh membalas. Pak, ada dua pekerjaan yang Rasul sukai, yang Allah sukai. Pertama, memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, memberikan makanan kepada orang yang pelit kepada kita. Susah? Susah nggak? Susah. Memberikan makanan kepada orang yang pelit kepada kita. Padahal kebiasaan kita nih, kebiasaan kita memberikan makanan kepada siapa? Orang yang baik kepada kita. Itu bukan orang baik Pak, tetapi itu keran. Kalau kita ngasih kepada orang lain, terus orang lain ngasih lagi kita, itu batu keran Pak. Yang baik itu adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang pelit kepada kita, dan orang yang meminta ampun atau memberikan maaf kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Makanya ibadur Rahman disebutnya juga Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang yang berbuat jelek kepada kita, kita doain semoga selamat. Ada yang kayak gitu? Nah, 1001 macam paling kayak gitu. Kita mau pengen balas-balas, kalau pakai nolong. Ya. Tapi kamu belum kayak apa? Tapi berisik Pak. Boleh kamu mencerca aku, boleh kamu mencerca aku, tetapi jangan sekali-kali mencerca agamaku. Itu kan Habib Rizik. Allahu Akbar. Iya, Habib Rizik tuh subhanallah. Boleh kamu mencerca keluargaku, tetapi jangan sampai kamu mencerca agamaku. Kalau agama yang dicerca, aku tidak akan diam. Aku akan lawan siapapun pemerintahnya, kata Habib Rizik. Karena saya termasuk orang yang pencinta habaib. Bapak-bapak cinta habaib? Cinta nggak habaib? Ya. Kalau nggak cinta habaib dipertanyakan keimanannya. Mohon maaf. Kalau nggak cinta sama habaib dipertanyakan keimanannya. Rasulullah bagaimana? Rasul apa? Rasul apa? Habaib itu adalah darahnya Rasulullah SAW mengalir beliau.
DJ Habib Bahar, semoga beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan. Tuh, Pak, namanya dakwah walaupun di penjara juga takut beliau. Sekali lagi, artinya ketika agama kita dicerca, agama kita direndahkan, kita tidak boleh diem. Tetapi ketika pribadi kita dijelekan, doain qaulu sama, semoga kau selamat. Itu ciri orang ibadur rahman. Insyaallah nih, saya yakin nih Ibu siapa Wasita binti Warlan ini, subhanallah, orangnya insyaallah ahli yang senantiasa ke masjid ya, senantiasa baik ke tetanggaannya Pak ya. Insyaallah bersaksinya Pak, beliau ahli khair, bersaksi ahli khair insyaallah. Dan mudah-mudahan rezeki yang diberikan kita makan, ada kue, ada ini, mudah-mudahan motor bila mata Adam inqatu amalu illa min salasin. Ketika meninggal anak Adam maka putus seluruh amal kecuali yang tidak amal jariah. Ini amal jariah. Kasih lontong sayur, lontong, terus ada acara ya insyaallah ini yang alirin nanti. Kalau nggak percaya Pak, ada yang bidah-bidahinya tahlil bid'ah. Padahal Pak Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncinya sudah itu la ilaha illallah. Saya pernah ditanya, Ustaz, kalau saya masuk Islam, masuk surga kan? Pernah Pak? Nah, ditanya saya, kalau umat Islam masuk surga, kata saya, yakin semua umat Islam pasti masuk surga. Karena apa? La ilaha illallah. Tetapi mampir dulu apa enggaknya nggak tahu saya. Bapak mampir dulu nggak nih? Pak, mampir dulu apa enggak nih? Nggak mau. Insyaallah kita mama. Mudah-mudahan kita wajhasabu bigoiri hisab ya. Hisabai yashiro wasiti hisabai. Allahumma hasibni hisabai yashiro. Doain kalau ini doa Allahumma hasibni hisabai yashiro. Ya Allah, hisab aku dengan hisaban yang gampang. Semoga. Tapi dengan apa cirinya? Dengan kita sekarang ibadah dengan sebaik-baiknya. Makanya salah kalau orang semoga benar kata Ustaz, semua udah meninggal. Dia harus menghormati panggilnya. Husnul khotimah itu bagi orang yang masih hidup. Bagi orang yang sudah meninggal, kita doain semoga diterima amal ibadah, diampuni segala dosa. Husnul khotimah mana orang yang cirinya husnul khotimah? Man qala fi akhiri hayati la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dahul jannah. Insyaallah beliau adalah husnul khotimah. Kalau kita insyaallah makanya talqin, orang kan ada talqinnya, harus senang. Itu talqin tuh Pak, buat siapa? Buat orang yang apa? Yang hidup. Tapi talqin pun itu orang meninggal dengerin ya Pak. Dengerin apa yang kita ucapkan dan kita akan menjadi ibroh bagi kita. Talqin, biarin dah orang Solo nggak pernah talqinin ya. Orang Solo nggak pernah talqinin ya Pak. Kalau kita talqinin Pak, untuk pertama buat apa? Buat nasihat bagi orang yang hidup. Bahwasanya ini adalah namanya meninggal, ada kopiha wa hisabuhu hakan wa adabahu hakan, ada kan gitu. Mudah-mudahan kita sekali lagi dari saya, sekali lagi ibadur rahman yang pertama adalah orang yang senantiasa yang sunnah bil abdi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Wala tamsi fil ardi marha, di dalam ayat berikut, di dalam ayat
Yang lainnya, wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini marha dengan sombong, membusungkan dada. Nih, kalau gak ada gua nih, kalau gak ada gua nih. Masjid gak bakalan jadi nih kalau gak ada gua nih. Sombong lu, gak ada nanti. Ria apalagi? Ria muklisan indal wijan, kata Rasul. Kalau kita beribadah ria muklisan indal wijan, kata Rasul. Tidak ada ide di akhirat nanti. Di mijan kita kosong kalau punya sifat ria. Nanti kita tanya, mana sholat saya, mana sholat ibadah saya. Kata Allah, ibadah kamu karena apa? Bukan karena aku, tetapi karena manusia. Muklisan indal mijan, kata Rasulullah. Tidak ada di mijan nanti. Muklisan indal mijan. Yang kedua, orang yang ibadur rahman wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketika kita diberikan atau diomongin yang jelek-jelek oleh saudara kita, jahiluna qalu salam, mending kita jangan menjawab ataupun jangan membalas, tetapi doain selamat, semoga engkau selamat. Semoga sekali lagi kita doakan Ibu Marsita ya, Marsita binti Wahab. Semoga beliau min ahlil khair wa min ahlil jannah, dan semoga beliau Allah hisabkan dengan hisab yang atau wahasi bigoi hisab. Mudah-mudahan gak ada hisab bagi beliau. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Kedua, kita doakan dan berharap para bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir batin, dan aminnya pemerintah karena PPKM kalau mau mulai jelang lebaran puasa ada PPKM. Dulu kagak ada PPKM. Mudah-mudahan ada si COVID ini segera musnah ya di negeri kita. Dan mudah-mudahan pemerintah kita ini mudah-mudahan diberikan pemerintah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rabbana shalli siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.